Hasil tes pramusim MotoGP 2022 hari pertama sesi 3 di sirkuit Sepang, Malaysia pada Sabtu 5 Februari 2022 sudah rampung. Hasilnya, Marc Marquez meroket ke urutan ke-6, sedangkan Fabio Quartararo makin terbenam. Kejutan mewarnai tes pertama di Sepang, Malaysia, rider Aprilia Alex Espargaro kembali menjadi yang tercepat. Catatan 1 menit 58,371 detik pada lap ke-9 masih belum bisa dilewati pembalap manapun. Alex Espargaro sudah melakukan 22 putaran. Sementara itu, Maverick Vinales yang tadinya menempati peringkat kedua harus turun jauh ke posisi 7. Posisi kedua kini ditempati pembalap Gresini Racing Inia Bastianini yang mencapai catatan waktu 1 menit 58,638 detik pada lap ke-23 dari 29 lap yang ditempuh. Di peringkat ketiga ditempati pembalap Suzuki X-Star Alex Rins dengan catatan waktu 1 menit 59,340 detik. Catatan waktu itu didapatkan di putaran ke-26 dari 34 putaran yang dilalui. Paul Espargaro melesat ke peringkat keempat setelah pada 1 jam pertama hanya berada di urutan ke-11. Ia mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 59,353 detik di lap ke-25 dari 31 lap. Begitu juga dengan Marc Marquez yang tadinya peringkat 9 kini naik ke posisi ke-6. Ia memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 59,422 detik yang terjadi di putaran ke-29 dari 31 putaran yang ditempuh. Adapun sang juara bertahan musim lalu, Fabio Quartararo turun 1 peringkat ke urutan ke-9. Meski begitu, ia lebih cepat dari putaran-putaran sebelumnya dengan catatan 1 menit 59,667 detik di lap ke-23 dari 35 putaran. Tes tersebut adalah pertama kalinya Marc Marquez mengendarai sepeda motor MotoGP sejak menang di Misano Oktober lalu. Setelah itu ia absen karena terulangnya masalah penglihatan ganda 2011 yang dipicu kecelakaan latihan motocross. Namun pembalap Repsol Honda itu mengalami kecelakaan kecil pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi ia dilaporkan oleh tim dan melompat ke urutan ke-6 saat kembali ke trek. Sementara itu, kejuaraan dunia MotoGP 2022 bakal sangat beraroma Ducati. Bagaimana tidak? Ada 8 pembalap Ducati pada MotoGP 2022 mendatang. 8 pembalap tersebut dibagi untuk 4 tim, yakni Ducati Lenovo, Pramac Racing, Muni VR46 Racing, dan Gresini Racing. Jumlah ini jauh lebih banyak dari yang diturunkan kebanyakan pabrikan yang akan berkompetisi di MotoGP 2022. Turunnya 8 rider dalam 4 tim lantas membuat Ducati dipastikan akan menebar ancaman lebih besar di MotoGP 2022. Bahkan Ducati banyak dijagokan bakal memenangi MotoGP 2022. Ex-pembalap sekaligus juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo menjadi salah satu orang yang juga sempat memprediksi amukan Ducati. Dikutip dari Juara.net, menurut Lorenzo, MotoGP 2022 bakal berwarna sangat merah yang merupakan warna khas Ducati. Saya melihat 2022 berwarna sangat merah, ucap Jorge Lorenzo. Saya sudah bilang bahwa tahun lalu MotoGP 2021, Ducati bakal jadi penantang utama gelar juara di samping Fabio Quartararo yang akhirnya jadi juara. Saya yakin Ducati akan melangkahkan satu kakinya lagi ke depan, sambung ex-pembalap berjulukan X-Fora itu. Salah satu pembalap yang berkomentar terkait Ducati menurunkan pasukan lebih banyak di MotoGP 2022 adalah jagoan tim Suzuki X-Star, Joan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 itu merasa terdesak dengan kehadiran 8 pembalap Ducati pada kejuaraan dunia MotoGP 2022 yang baru akan dimulai pada Maret mendatang. Ketika saya melihat potensi motor ini, sebagai pembalap saya pikir hal itu tidak adil, ujar rider bernomor 36 itu.